Pengertian studi Islam. Secara etimologi, studi Islam terdiri dari dua kata, yaitu studi dan Islam. Kata studi berasal dari bahasa Inggris, yang berarti mempelajari atau mengkaji sesuatu secara sengaja dan sistematis. Kata Islam berasal dari bahasa Arab salima dan aslama, yang berarti selamat, tunduk, dan berserah diri kepada Allah. Secara istilah, studi Islam, Islamic Studies, adalah usaha sadar dan sistematis untuk memahami, mengkaji, serta membahas secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Jadi, studi Islam itu kayak membahas yang berkaitan dengan Islam, dengan agama Islam. Baik dari segi ajaran, sejarah, maupun praktik pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu ada tujuan. Tujuan dari studi Islam adalah memahami hakikat dan ajaran Islam secara mendalam. Jadi tujuan studi Islam itu kayak mempelajari ilmu agama atau mendalami ilmu agama secara mendalam atau lebih dalam, dan menggali sumber-sumber yang dasarnya abadi dan dinamis, serta mempelajari nilai-nilai dan prinsip Islam yang bersifat universal. Melalui kajian ini, Islam diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perkembangan budaya, peradaban, dan kehidupan modern, sehingga terwujud masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, mencerminkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Pendekatan studi Islam. 1. Pendekatan historis. Pendekatan ini melihat masalah dari sisi sejarah, yaitu dengan menelusuri peristiwa masa lalu untuk memahami keadaan masa kini dan menggambarkan masa depan. Dalam studi Islam, pendekatan ini digunakan untuk memahami perkembangan ajaran dan praktik Islam sepanjang waktu. Sejarah atau historis adalah studi yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau keadaan sebenarnya. Meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan sejarah dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. 2. Pendekatan filosofis. Pendekatan ini menggunakan cara berpikir filsafat, yakni berpikir kritis, mendalam, dan menyeluruh untuk mencari kebenaran dan makna di balik ajaran Islam. Pendekatan filosofis membantu menjembatani antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan modern hingga umat Islam dapat memahami agamanya secara rasional dan bijaksana. Nah, pada dasarnya filsafat adalah filosofis berpikiran untuk memecahkan masalah atau pertanyaan dan menjawab suatu persoalan. Adalah berpikir secara sistematis, radikal, dan universal. 3. Pendekatan ilmiah. Pendekatan ini ilmiah menganalisis Islam dalam metode penelitian ilmiah yang objektif dan terbuka. Artinya setiap kesimpulan harus dapat dibuktikan dengan data dan dapat diuji oleh siapapun. Dengan cara ini, kajian Islam lebih rasional, terbuka terhadap kritik dan relevan dan perkembangan zaman. Yang dimaksud ini adalah meninjau dan menganalisis suatu permasalahan atau objek studi dengan menggunakan metode ilmiah pada umumnya. Objektivitas suatu studi akan terjamin jika kebenarannya bisa dibuktikan dan didukung oleh data empiris, konkret, dan rasional. Sedangkan keterbukaan suatu studi terjadi jika kebenaran bisa dilacak oleh siapa saja. 4. Pendekatan psikologis. Pendekatan ini meneliti pengalaman keagamaan dari sisi kejiwaan manusia. Melalui psikologi, kita dapat memahami bagaimana keyakinan dan ibadah memengaruhi perilaku seorang. Misalnya, bagaimana sholat menenangkan jiwa, atau bagaimana rasa iman membentuk sikap moral seseorang. Dengan demikian, pendekatan ini penyampaian ajaran Islam dapat disesuaikan dengan kondisi jiwa dan usia seseorang. Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang diamati. Dengan ilmu jiwa ini, selain mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami, diamalkan, dan juga
dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seorang sesuai dengan tingkat usianya. Pendekatan doktriner. Pendekatan ini berangkat dari keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sumber dari wahyu ilahi dan memiliki kebenaran mutlak. Ajarannya dianggap tetap dan tidak berubah, seperti yang diajarkan oleh para ulama terdahulu. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman dan pengamalan ajaran Islam sebagaimana adanya tanpa banyak penafsiran baru. Nah, pendekatan studi Islam secara konvensional merupakan pendekatan studi di kalangan umat Islam yang berlangsung adalah bahwa agama Islam sebagai objek studi yang diyakini sebagai sesuatu yang suci, merupakan doktrin yang berasal dari ilahi. Yang selanjutnya ada metodologi studi Islam. Hubungannya dengan studi Islam, metodologi berarti membahas kajian-kajian seputar berbagai macam metode yang bisa digunakan dalam studi Islam. Adapun metodologi dalam studi Islam di sini dibagi menjadi dua, menurut Al-Syariati dan juga menurut Nasruddin Razak. Menurut Al-Syariati ada 3 poin. Yang pertama, Islam harus dipahami dari berbagai dimensi, tidak hanya dari satu sudut pandang. Yang kedua, harus berpedoman pada Al-Quran sebagai sumber utama yang memiliki banyak aspek. Dan yang ketiga, menggunakan metode komparatif atau perbandingan, yang mana metode komparatif ini dibagi lagi menjadi 4, yakni yang pertama, membandingkan Allah dengan konsep ketuhanan agama lain. Yang kedua, membandingkan Al-Quran dengan kitab samawi lain. Yang ketiga, membandingkan Rasulullah dengan tokoh-tokoh pembaharu dunia. Dan yang terakhir, membandingkan tokoh-tokoh Islam dengan tokoh agama dan pemikiran dari agama lain. Yang pertama, Islam harus dilihat dari berbagai sudut pandang dan juga dari berbagai dimensi. Jika kita meninjau Islam dari satu sudut pandang saja, maka yang akan terlihat hanya satu dimensi saja. Mungkin kita berhasil melihatnya secara tepat, namun tidak cukup bila kita ingin memahaminya secara keseluruhan. Jadi kita harus memahami Islam secara komprehensif, karena ajarannya itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Yang kedua, mengenal Allah dan membandingkannya dengan sesembahan agama lain. Kita perlu mengenal Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam Islam, lalu kita bandingkan dengan konsep Tuhan dalam agama lain. Tujuannya bukan untuk merendahkan, namun untuk memahami keunikan ajaran Islam tentang ketuhanan. Contohnya, dalam agama Kristen itu disebutnya dengan Trinitas, adalah bahwa Allah itu ada dalam satu hakikat tetapi hadir dalam 3 pribadi, yaitu ada Bapa, ada Anak atau Yesus, dan juga ada Roh Kudus. Sedangkan kalau di Islam, Allah tidak mungkin mengalami perubahan atau pembagian zat, karena itu menyalahi sifat keesaan Allah, yang mana esa itu berarti tunggal dan tidak ada yang lain. Jadi keunikan Islam itu bahwa Islam sangat menekankan keesaan dan kemurnian tauhid. Yang ketiga, dengan mempelajari Al-Quran dan membandingkannya dengan kitab-kitab samawi yang lain. Al-Syariati mengajak kita untuk mempelajari isi Al-Quran dan membandingkannya dengan kitab-kitab yang juga dianggap suci. Contohnya seperti Taurat, Zabur, dan juga Injil. Dengan begitu, kita bisa melihat bagaimana keistimewaan Al-Quran ini sebagai petunjuk terakhir bagi umat manusia. Selain itu, Al-Quran juga sudah pasti terjaga keasliannya dan tidak akan pernah berubah sejak pertama kali Al-Quran diturunkan. Kemudian yang keempat, ada mempelajari kepribadian Rasul dan membandingkan dengan tokoh-tokoh besar pembaruan yang pernah hidup dalam sejarah. Kalau dibandingkan, banyak tokoh-tokoh besar yang hanya berjuang di bidang tertentu saja. Contohnya, ada Socrates, yaitu seorang ahli filsuf dari Yunani kuno yang dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah pemikiran Barat atau bapak filsafat Barat. Namun dia ini hanya mengkaji fokus pada filsafat saja. Sedangkan jika Rasulullah, beliau ini tidak perlu dilakukan lagi bagaimana kepribadiannya, jasa-jasanya untuk umat muslim, bahkan dunia. Contohnya saja ketika beliau hijrah ke Madinah, bagaimana strategi beliau dalam mengatur kota Madinah
sehingga dapat menjadi kota yang maju dan terstruktur. Kemudian yang kelima, mempelajari tokoh-tokoh Islam terkemuka dan membandingkannya dengan tokoh-tokoh utama agama yang lain. Al-Syariati juga mendorong kita untuk mengenal tokoh atau ulama besar Islam, lalu membandingkan dengan tokoh dari agama lain, agar kita bisa tahu keunggulan dan kekhasan dari pemikiran Islam. Imam Bukhari misalnya, beliau merupakan perawi hadis, ulama besar Islam yang telah menyusun kitab Sahih Bukhari, yang telah mengumpulkan kurang lebih 600.000 hadis yang sahih, dan beliau tulis dalam waktu 16 tahun. Beliau ini sangat cerdas, bahkan telah menghafal Al-Quran sejak beliau kecil. Sedang contohnya di Yunani ada Herodotus atau bapak sejarah yang mengumpulkan berbagai riwayat dan cerita sejarah dari berbagai sumber. Bisa dibandingkan bahwa Imam Bukhari sangat teliti dalam periwayatan hadisnya, sehingga jadi bukti bahwa Islam juga sudah mengenal metode ilmiah dalam mencari kebenaran jauh sebelum ilmu modern berkembang. Metode yang ditawarkan Al-Syariati, dengan metode perbandingan ini kita bisa memahami kelebihan dan kekhasan dari ajaran Islam dibandingkan dengan ajaran atau sistem lain, sehingga pemahaman kita terhadap Islam itu jadi lebih mendalam dan juga kritis. Selanjutnya, menurut Nasruddin Razak, yang pertama, Islam harus dipelajari dari sumbernya yang asli, yakni dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kekeliruan memaknai Islam karena orang hanya mengenalnya dari sebagian ulama yang bahkan telah jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah, atau melalui pengenalan dari sumber kitab-kitab fikih dan tasawuf yang semangatnya sudah tidak sesuai perkembangan zaman. Jadi kita harus belajar langsung dari Al-Quran dan juga hadis, bukan hanya dari cerita orang, media sosial, atau tulisan-tulisan yang belum tentu sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Islam harus dipelajari secara integral atau menyeluruh, tidak dengan cara parsial atau sepotong-sepotong. Ia dipelajari secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang bulat, tidak sebagian saja. Kalau dipahami secara parsial, akan tidak imbang dan menimbulkan keraguan. Contohnya, pemahaman secara integral ini sangat diperlukan, apalagi ketika kita ingin memahami Islam dari Al-Quran. Nah, ayat-ayat di dalam Al-Quran ini, mission dan juga tujuannya itu saling berhubungan. Jika mission dan tujuan ini tidak dipahami dengan baik, maka akan menimbulkan kesalahan yang fatal. Contohnya ada salah satu ayat yang menunjukkan bahwa umat muslim itu bisa sholat dengan menghadap kemana saja. Sedangkan ada ayat lain yang memerintahkan untuk umat muslim itu sholat menghadap kiblat. Jika dilihat dari lahiriah, sebenarnya dua ayat ini tuh seperti bertentangan. Namun, jika dilihat dari waktu turunnya, ayat yang memerintahkan umat muslim boleh menghadap manapun ketika sholat itu turun lebih dulu daripada ayat yang memerintahkan umat muslim untuk sholat dengan menghadap kiblat ke Masjidil Haram. Nah, dengan begitu, ayat yang turun lebih dulu itu telah dimansukh atau dihapus oleh ayat yang datang belakangan. Namun, kedua ayat tersebut masih ada dalam Al-Quran untuk menggambarkan keadaan sebenarnya dan juga untuk diambil hikmahnya. Kemudian yang ketiga, Islam perlu dipelajari dari kepustakaan yang ditulis oleh para ulama besar, kaum zu'amat dan sarjana-sarjana Islam, karena pada umumnya mereka memiliki pemahaman Islam yang baik, yaitu pemahaman yang lahir dari perpaduan ilmu yang dalam terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pengalaman yang indah dari praktik ibadah yang dilakukan setiap hari. Misalnya, dengan kita membaca karya-karya Imam Ghazali atau Ibnu Khaldun. Selanjutnya, Islam dipahami dari ketentuan normatif teologis yang ada dalam Al-Quran, baru kemudian dihubungkan dengan kenyataan historis, empiris, dan sosiologis yang ada di masyarakat. Artinya, kita harus melihat dulu ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, lalu kita bandingkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Dengan begitu, kita menjadi tahu apakah umat Islam ini sudah menjalankan ajaran itu yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis itu dengan benar atau belum. Contohnya, kalau di Al-Quran itu kan diperintahkan dan juga sudah dijelaskan tentang kita harus bersifat adil. Namun realitanya di negara ini masih banyak terjadi seperti korupsi atau kemiskinan. Nah, berarti di situ ada yang tidak seimbang antara ajaran yang ada dalam Al-Quran dengan bagaimana realita di masyarakat. Jadi kesimpulannya, studi Islam adalah suatu usaha sistematis dan mendalam untuk memahami seluruh aspek yang berkaitan dengan agama Islam. Kemudian tujuan adanya dari studi Islam adalah untuk dapat mempelajari secara mendalam tentang hakikat Islam, tentang sumber dasar ajaran agama Islam,
pokok-pokok isi ajaran Islam dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaharuan Islam. Dalam studi Islam juga dilakukan pendekatan-pendekatan untuk memahami Islam sendiri seperti pendekatan historis, filosofis, ilmiah, psikologis, dan doktriner. Kemudian juga ada metodologi yang dikemukakan oleh Ali Syariati dan juga Nasiruddin Razak, yang dimana Ali Syariati ini mengemukakan berupa metode ada komprehensif, mempelajari Islam dari berbagai dimensi dan juga dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan menurut Nasiruddin Razak, Islam itu juga harus dipelajari dari Al-Quran, harus dipelajari secara integral, bukan dengan cara parsial, dan Islam perlu dipelajari dari kepustakaan yang ditulis oleh para ulama besar dan juga membandingkan antara ajaran yang telah tertulis di Al-Quran dengan kehidupan yang nyata.